Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas, para dewan pembina, dewan pengawas, para dewan penasehat, serta pengurus DKM, juga yang saya hormati para asatid dan seluruh jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Segala pujian dan segala syukur kita panjatkan hanya kepada Allah, Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, Tuhan kita yang nikmatnya kepada kita tidak dapat kita hitung jumlahnya, tidak dapat kita nilai berapa harganya, dan tidak pernah sedetik pun nikmat itu berhenti mengalir kepada kita semua. Nah, Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan kepada kita semuanya agar syukur itu dimulai dari apa yang ada. Tidak usah nunggu nanti. Nggak usah nunggu kalau misalkan bisnisnya sudah sukses baru syukur. Tidak usah nunggu kalau sudah punya rumah baru syukur bagi yang belum punya rumah. Tidak usah nunggu kalau sudah punya anak, bagi yang nunggu anak baru syukur, kelamaan. Tapi syukur itu sekarang dari apa yang ada. Karena Nabi SAW memberikan kiat sederhana untuk kita bisa syukur. Barang siapa yang punya 3 hal ini sudah wajib syukur. Kata Rasul dalam salah satu sabdanya, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang pagi hari hatinya merasa aman, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, bukan hanya aman karena tidak ada peperangan, tetapi kita aman karena kita tidak ada masalah sama pasangan, tidak ada masalah dengan teman, tidak ada masalah dengan anak, dan seterusnya. Hati kita aman. Juga aman karena misalnya tidak ada tagihan yang jatuh tempo misalnya, aman. Man asbaha aminan, barang siapa yang pagi hari hatinya aman. Kemudian yang kedua, mu'afa fi jasadihi, sehat badannya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir pagi ini bisa sholat subuh jamaah, insyaallah secara umum kan sehat Pak Bu ya. Kalaupun sakit ya sakit ringan lah, dengkul paling kan ya. Paling banter dengkul kan gitu. Ya namanya orang dalam tanda saya sudah umur ya, wajar lah. Tapi secara umum kan kita bisa berangkat ke masjid sehat. Berarti mu'afa fi jasadihi. Yang ketiga, indahu qutu yaumi, ada yang dimakan hari itu. Yang punya 3 ini, hatinya merasa aman, tidak sedang dalam kecemasan, ketakutan. Yang kedua, badannya sehat, ada yang dimakan. Kata Rasul, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dia telah mendapatkan dunia seluruhnya. Karena orang untuk bisa bahagia di dunia ini butuh 3 hal ini. Kehilangan salah satunya dia akan sulit bahagia. Orang hatinya tidak tenang, merasa cemas karena dibidik KPK misalnya. Meskipun badannya sehat, makanan di rumah numpuk, gak akan bisa tenang dan bahagia. Tenang hatinya, badannya sehat, gitu. Tetapi nggak ada yang dimakan, juga nggak akan bahagia. Tenang, ada yang dimakan, tapi sakit-sakitan. Semua makanan, kata dokter, jangan. Ini daging nggak boleh, sayur nggak boleh, ikan nggak boleh, gitu. Yang amis-amis nggak boleh semua. Udah amis-amis nggak boleh, kacang-kacangan nggak boleh. Mau makan apa coba? Pada hati aman, yang dimakan ada, numpuk malah, tapi minus kesehatan, nggak bisa bahagia juga. Maka yang punya 3 ini, aman hatinya, sehat badannya, ada yang dimakan, maka sudah wajib bersyukur. Ini tuntunan Nabi SAW. Saudara salam semoga tambahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saudara salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para ummahatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umat termasuk kita di antaranya. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini
kita kembali akan melanjutkan serial kajian kita yang bertemakan persinggahan akhirat. Pagi ini kita akan membahas serial atau episode yang ketiga dari insyaallah 15 episode yang akan kita jalani. Episode ketiga ini kita akan membahas peristiwa ketiga yang akan kita alami dalam rangkaian perjalanan kehidupan akhirat nanti, yaitu peristiwa hari kebangkitan. Jadi peristiwa pertama atau persinggahan pertama adalah alam kubur yang telah kita bahas dalam 2 episode. Kemudian peristiwa kedua atau persinggahan kedua adalah peristiwa kehancuran alam semesta yang telah kita bahas dalam pertemuan bulan kemarin. Nah, pagi hari ini insyaallah kita akan bahas al-manzilatu ats-tsalitsah, peristiwa atau persinggahan yang ketiga, yaitu hari kebangkitan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, peristiwa kebangkitan manusia dalam kubur ini adalah satu peristiwa yang sama-sama kita imani, bahwa setelah orang itu dimatikan oleh Allah Taala semuanya, baik yang mati sebelum peristiwa kiamat maupun yang matinya ketika peristiwa kiamat, semuanya nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Jadi manusia yang meninggal sebelum kiamat, ya contohnya saudara-saudara kita, keluarga kita yang hari ini sudah meninggal, atau sejak generasi Nabi Adam, sejak eranya Nabi Adam, eranya Nabi Idris, eranya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, seterusnya sampai era Nabi Muhammad, banyak yang meninggal sebelum hari kiamat. Ada juga yang meninggalnya pas hari kiamat, yaitu ketika terjadi huru hara hari kiamat. Nah, semua yang meninggal, semua yang telah dimatikan oleh Allah Taala, pada gilirannya nanti akan dihidupkan kembali. Hal ini disampaikan Allah SWT dalam banyak surat dan juga dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Setelah kita hidup di dunia, Allah sampaikan kita pasti akan mati. Dan kematian itu sesuatu yang paling pasti dalam hidup kita. Kalau orang belajar belum tentu pinter. Orang kerja, orang bisnis belum tentu kaya. Orang berangkat belum tentu sampai tujuan. Orang mau tidur belum tentu bisa merem. Tapi kalau orang hidup pasti mati. Ini sesuatu yang sangat-sangat pasti dalam hidup kita adalah kematian. Karena Allah Ta'ala sampaikan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Lalu setelah mati, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Ini firman Allah, bahwasanya semua orang yang telah mati akan dibangkitkan semuanya dari alam kuburnya. Hal yang senada disampaikan Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti tiba, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di kubur. Kiamat pasti. Soal waktu itu rahasia Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja tidak tahu. Malaikat terdekat Allah itu Jibril pun tidak tahu. Bahkan malaikat yang merupakan dalam tanda kutip panitia inti kiamat, yaitu malaikat siapa? Panitia inti kiamat malaikat Israfil saja tidak tahu. Padahal tugasnya niup trompet atau sangkakala kiamat, tapi nggak tahu tahun berapa trompet itu harus dibunyikan, nggak tahu. Pokoknya Israfil sekarang ini kata Nabi sudah ngemut, kalau bahasa Jawanya ngemut tuh Pak. Jadi trompetnya udah di mulutnya, di mulut Israfil. Sejak Allah ciptakan trompet atau sangkakala diserahkan ke Israfil, sudah ditaruh di mulutnya.
Udah dia siaga 1, nggak pernah berkedip. Karena khawatir kalau berkedip nanti ada perintah untuk meniup telat sekian detik. Jadi sejak dulu sampai sekarang dan seterusnya nanti Israfil itu dalam kondisi siap siaga, tidak pernah berkedip, terus ngelihat ke atas menunggu kapan perintah meniup. Itu panitia inti kiamat. Malaikat Israfil saja tidak tahu. Jadi kiamat pasti, soal waktu itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang senada disampaikan Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Orang kafir di sini jamaah sekalian itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Kalau orang Yahudi dan Nasrani percaya hari kebangkitan. Bahkan kalau orang Yahudi dan Nasrani mengklaim surga itu jatah mereka. Orang Yahudi bahkan mengatakan wa qalu lang tamassana naru illa ayyama ma'dudah. Jadi orang Yahudi selain mengklaim surga itu jatah mereka, mereka juga mengklaim wa qalu, dan mereka mengatakan lang tamassana naru illa ayyama ma'dudah. Kami mah tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Itu klaim orang-orang Yahudi. Jadi mereka mengklaim surga untuk mereka, kalaupun mereka masuk neraka, cuman paling beberapa hari doang. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani percaya hari kebangkitan, karena sumber atau asal usul agama mereka itu kan sama-sama dari Allah SWT, sebagaimana agama yang dibawa Nabi kita Muhammad. Kitab suci mereka dulunya juga bersumber dari Allah sebagaimana Al-Quran. Sehingga inti ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani sama. Di antaranya adalah sama-sama mengimani adanya hari kebangkitan. Lalu siapa yang dimaksud orang kafir di sini? Za'amal ladina kafaru. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Siapa kafir di sini? Yang dimaksud kafir dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik Mekah. Karena orang-orang musyrik Mekah ini nggak percaya adanya hari kebangkitan. Gitu. Jadi bukan Yahudi dan Nasrani, tapi orang-orang musyrik Mekah. Kalau dalam konteks era kita sekarang ya kayak orang-orang komunis. Pokoknya selain agama samawi lah. Mungkin yang nyembah matahari, yang nyembah sapi. Mungkin mereka juga tidak percaya hari kebangkitan. Kalau Yahudi Nasrani percaya. Jadi kafir dalam ayat ini itu yang dimaksud adalah saat itu konteksnya adalah orang-orang musyrik Mekah. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengatakan atau mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, sampaikan Muhammad, bala wa rabbi la tub'atsunna. Tidak demikian. Demi Tuhanku, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan diberitakan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Lalu Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wa dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah SWT. Jadi menghidupkan kembali orang yang telah mati jadi tanah itu bagi Allah kipril, mudah banget. Wong bikin manusia yang sama sekali tadinya belum ada saja Allah bisa, apalagi cuman menghidupkan lagi atau mendaur ulang. Secara logika tentu menghidupkan kembali itu lebih gampang. Dulu udah pernah ada kok. Lebih susah menciptakan dari awal. Maka Allah Ta'ala tutup ayatnya dengan mengatakan wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah banget bagi Allah SWT. Nah, kita wajib mengimani bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Baik, nah kemudian selanjutnya jemaah sekalian, proses kebangkitan manusia dari alam kuburnya ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala juga oleh Nabi SAW dalam beberapa nas berikut ini. Yang pertama, proses kebangkitan manusia itu diawali dengan tiupan sangkakala Israfil. Jadi kebangkitan dari alam kubur terjadi ketika malaikat Israfil telah meniup sangkakala ketiga yang disebut dengan nafkhul ba'ats atau tiupan kebangkitan. Jadi dalam pembahasan yang lalu kita telah membahas bahwasanya
Malaikat Israfil nanti itu meniup sangkakala 3 kali. Menurut sebagian pendapat ulama, sebagian lagi mengatakan 2 kali. Nah, 3 kali itu apa saja? Pertama adalah tiupan yang mengagetkan atau disebut dengan nafkhul faza', tiupan yang mengejutkan. Itu tiupan pertama. Begitu ditiup, maka semua penghuni langit dan bumi akan kaget, akan shock. Kaget sekali. Itu tiupan pertama. Nah, tiupan pertama ini selain bikin shock juga sekaligus memulai terjadinya kehancuran alam semesta. Kemudian disusul dengan tiupan yang kedua yang disebut dengan nafkhus sa'iq, tiupan kematian. Ditiup lagi maka semua yang belum mati akan dimatikan pada tiupan kedua ini. Nah, setelah semuanya mati tinggal Allah yang hidup. Jadi setelah tiupan sangkakala kedua tidak ada yang disebut hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang yang disebut hidup banyak, tapi nanti ada satu masa di mana tidak ada yang hidup kecuali Allah taala, yaitu setelah tiupan kematian. Nah, setelah dimatikan semuanya, termasuk malaikat Israfil dimatikan juga. Malaikat maut pun dimatikan Allah taala juga. Tapi kemudian Allah taala hidupkan lagi malaikat Israfil, lalu disuruh meniup sangkakala ketiga yang diistilahkan oleh para ulama sebagai tiupan kebangkitan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ditiup untuk yang ketiga kalinya terakhir, nafkhul ba'ats, tiupan kebangkitan. Maka semua yang telah mati, sekali lagi baik yang mati sejak dulu sebelum peristiwa kiamat ataupun yang mati pada peristiwa hari kiamat, semuanya akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dimulai dengan tiupan sangkakala. Kemudian Allah taala menurunkan air hujan. Allah menurunkan air hujan yang membasahi bumi dan menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Jasad-jasad manusia ini tumbuh seperti tumbuhnya tanaman setelah turun hujan. Jadi sebagaimana Allah ketika di dunia ini, ketika menumbuhkan tanaman setelah terjadi kemarau panjang, misalkan berbulan-bulan tidak turun hujan, maka tanah gersang, nggak ada rumput yang tumbuh. Ketika Allah mentakdirkan akan menumbuhkan tanaman, Allah misalkan malam hari turunkan air hujan, pagi hari tumbuhlah benih-benih tanaman atau rerumputan. Nah, kira-kira seperti itu proses tumbuhnya jasad-jasad manusia dari alam kuburnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, "Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Dan Rabb atau Tuhan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Jadi sebagaimana Allah menumbuhkan tanaman dari tanah itu, diawali dengan menurunkan air hujan, lalu tumbuh benih-benih tanaman, benih-benih rerumputan. Demikian pula nanti Allah turunkan air hujan yang membasahi bumi, padang mahsyar atau bumi tempat nanti manusia dibangkitkan, lalu tumbuhlah jasad-jasad manusia. Itu keterangan kedua. Kemudian ketiga jamaah sekalian, manusia ketika dibangkitkan nanti itu jasadnya disusun ulang oleh Allah SWT dari tulang ekornya. Jadi kalau penciptaan manusia saat ini ketika di dunia itu kan berasal dari pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Itu kita manusia. Kalau Nabi Adam, khusus Nabi Adam, itu diciptakan Allah Ta'ala dari tanah. Nah, manusia selain Nabi Adam, kita ini diciptakan Allah Ta'ala dari pertemuan atau pembuahan sel telur oleh sel sperma. Tapi nanti ketika Allah SWT menghidupkan kembali manusia pada hari kebangkitan nanti, proses penciptaan manusia itu dibuat dari material tubuh manusia yang sekarang, yaitu bagian tulang ekornya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul bersabda, "Inna fil insani adman
Inna fil insani adman la ta'kuluhul ardu abadan fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Qalu ayu adibin huwa ya Rasulullah? Qal ajbudz dzanab. Sesungguhnya pada diri manusia terdapat satu tulang yang tidak dimakan oleh tanah selama-lamanya. Pada diri kita, pada tubuh kita ini, ketika kita nanti meninggal dunia dikubur ratusan atau ribuan tahun, itu ada satu bagian dari tubuh kita, ada satu bagian tulang dari diri kita yang tidak akan hancur untuk selama-lamanya. Fihi yurakabu yaumil qiyamah. Daripadanya manusia akan disusun kembali tubuhnya pada hari kiamat. Jadi dari material dari tulang ini nanti Allah akan menyusun ulang tubuh manusia. Kata Rasulullah, mendengar penjelasan Nabi ini, para sahabat bertanya, qalu ayu adibin huwa ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, tulang apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ajbudz dzanab, tulang ekor. Berdasarkan hadis Nabi ini, hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada bagian kecil dari tulang manusia yang Allah jamin tidak akan hancur meskipun jasad seseorang itu telah dikubur ribuan atau ratusan ribu tahun atau bahkan mungkin jutaan tahun. Karena Allah SWT sudah menetapkan itu sebagai bahan material penciptaan ulang atau penyusunan ulang tubuh manusia. Ini tulang ekor. Bentuknya kecil gitu. Nanti bisa dilihat di Google kayak gimana sih bentuk tulang ekor itu. Dia kecil gitu. Kecil lancip. Nah selain jemaah sekalian, selain tulang ekor, ada kondisi-kondisi tertentu atau ada orang-orang tertentu yang jasadnya tidak akan hancur setelah dikubur. Jadi kalau tulang ekor itu semua orang, mau orang mukmin, orang kafir, itu ketika sudah dikubur, itu tulang ekornya tidak akan hancur. Nah dari material tulang ekor itu nanti Allah yang Maha Kuasa akan menyusun ulang tubuh-tubuh manusia. Nah selain tulang ekor, ada orang-orang tertentu yang ketika telah meninggal dikubur, itu jasadnya tidak hancur. Yang pertama adalah jasad para nabi. Jasad para nabi itu termasuk yang dimuliakan Allah SWT. Ketika dikubur tidak akan hancur. Rasul bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kul ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi bumi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyentuh atau untuk merusak tubuh para nabi. Jadi tubuh para nabi tidak akan mengalami pembusukan ketika telah meninggal. Maka jangan heran ketika kita baca kisah Nabi Sulaiman, Pak. Kisah Nabi Sulaiman diceritakan Allah Ta'ala di antara dalam surat Saba. Wafatnya Nabi Sulaiman itu kan dalam keadaan apa? Nabi Sulaiman meninggalnya dalam kondisi ngapain? Lagi berdiri. Nabi Sulaiman itu meninggalnya berdiri. Berdiri gitu. Pegangan tongkat. Beliau berdiri pegangan tongkat. Ada yang mengatakan lagi sholat, lalu pegangan tongkat. Saat itulah beliau meninggal dunia. Nah jin-jin yang zaman itu atau zaman era Nabi Sulaiman itu ditaklukkan semua oleh Nabi Sulaiman dengan izin Allah Ta'ala, dan mereka dipekerjakan Nabi Sulaiman. Di antaranya para jin-jin ini oleh Nabi Sulaiman disuruh bangun gedung-gedung. Di zaman Nabi Sulaiman itu pekerja bangunan itu di antaranya adalah para jin. Ya mungkin developernya jin, kontraktornya jin, tukangnya jin, keneknya jin, tukang materialnya mungkin jin juga. Intinya dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman di antaranya untuk bangun gedung-gedung. Mereka siang malam kerja, tidak berani ngelawan Nabi Sulaiman. Itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, dapat menundukkan seluruh jin yang ada di muka bumi. Nah ketika Nabi Sulaiman meninggal, jin gak ada yang tahu. Mereka tahunya itu ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur.
Karena tongkat yang tadinya menopang tubuh beliau itu dimakan rayap. Tongkat yang dimakan rayap keropos. Kemudian tubuh Nabi Sulaiman pun tersungkur jatuh. Baru saat itulah jin tahu, loh, ternyata Sulaiman udah meninggal. Lah kalau tahu gini mah kita udah berhenti kerja ini. Kata jin-jin seperti itu. Nah pertanyaannya, tongkat grogotin. Grogotin bahasa Jawa bahasa Indonesia Pak? Tongkat rayap maksudnya. Rayap makan tongkat sampai kropos itu kira-kira berapa hari Pak? Lama kan? Bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan. Loh kok Nabi Sulaiman jasadnya nggak dikerubutin lalat misalnya? Atau tidak bau misalnya? Karena Allah SWT memuliakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu tidak akan mengalami pembusukan atau rusak ketika telah dikubur. Karena Allah menjamin, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Dan ternyata bukan hanya ketika dikubur, bahkan dalam kisah Nabi Sulaiman, jasad yang masih ada di atas bumi berdiri, mungkin bisa berbulan-bulan gitu. Sudah meninggal tapi ternyata jasadnya tidak membusuk. Tidak ada lalat yang mencium bau busuk sehingga ngerubutin jasad Nabi Sulaiman. Kalau pembusuk kan pasti lalat udah tahu duluan kan gitu. Ternyata Allah bukan hanya memuliakan jasad para nabi setelah dikubur, ketika meninggal pun seandainya seperti kasus Nabi Sulaiman sudah lama sekali juga tidak mengalami pembusukan. Yang kedua, di antara jasad orang yang telah dikubur dan Allah jaga keutuhannya adalah jasad para syuhada, orang yang mati syahid di medan perang. Hal ini didasarkan kepada riwayat dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Jabir pernah menggali makam ayahandanya yang syahid dalam perang Uhud. Ayahnya dimakamkan bersama jasad syuhada yang lain dalam satu liang. Karena ia merasa kurang sreg jasad ayahnya dikubur bersama dengan jasad yang lain, maka ia pun menggali kubur ayahnya setelah 6 bulan. Ternyata keadaan ayahnya masih sama seperti saat dikuburkan, kecuali ada kerusakan sedikit di telinganya. Jadi jasad orang yang tidak hancur ketika dikubur diantaranya adalah jasad para syuhada. Ini yang kedua. Hal ini didasarkan kepada riwayat dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini pernah menggali makam ayahandanya, yaitu Abdullah, yang syahid dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud ini kan banyak para sahabat yang gugur, yang syuhada, yang jadi syuhada, gugur. Nabi SAW memerintahkan kepada mereka agar para syuhada ini dimakamkan semi massal, jadi satu liang diisi 2 atau 3 jenazah. Karena kalau harus satu-satu, kasihan para sahabat kan, udah capek perang, banyak yang luka-luka. Kalau harus memakamkan puluhan jenazah para syuhada satu-satu di liang, galinya akan kecapean. Akhirnya Nabi memerintahkan agar dalam satu liang diisi 2 atau 3 jenazah. Jadi enggak massal banget, enggak kemudian satu lubang gede langsung diisi seluruh jasad para syuhada, enggak, tapi semi massal lah. Satu lubang diisi 2 sampai 3 jenazah. Di antaranya adalah jenazahnya bapaknya Jabir, yaitu Abdullah. Nah, setelah 6 bulan Jabir itu menggali makam ayahnya, mau dipindahin sendirian. Ternyata jasadnya ini masih utuh, tidak bau, tidak mengalami pembusukan, tidak rusak, hanya sedikit di bagian telinganya. Nah, berdasarkan riwayat ini, para ulama mengatakan bahwasanya jasad para syuhada itu termasuk yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Nah, bagaimana kalau jasad orang soleh? Apakah jasad orang soleh, ulama atau orang-orang yang meskipun bukan ulama tapi beliau terkenal orang yang soleh, selama hidupnya taat menjaga sholat 5 waktu, kemudian rajin berjamaah, kemudian juga baca Quran, mungkin hafidz Quran. Apakah mereka juga terjaga keutuhan jasadnya? Nah, kalau untuk orang-orang soleh tidak ada dalil yang menjelaskan secara khusus tentang hal itu, tapi dimungkinkan jasadnya orang soleh dengan izin Allah juga tidak rusak
setelah dikubur. Jadi dalilnya secara khusus tidak ada, atau minimal saya tidak tahu, tetapi dimungkinkan hal itu terjadi. Hal ini diantaranya dijelaskan oleh Syekh Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir. Beliau menjelaskan alasan mengapa jasad orang soleh tidak hancur. Tanbihun, qala Abul Hasan Al-Maliki fi Syarh At-Targhibi, hikmatu adami aklil ardi ajsad al-anbiya'i wa man ulhiqa bihim anna turaba yamurru ala jasadi fayutahhiruhu wal anbiya la dhanba lahum falam yahtaj ila tathhirihi bit-turab. Jadi kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan tanbih atau catatan. Imam Abu Hasan Al-Maliki dalam kitab Syarah At-Targhib menyebutkan bahwa hikmah bumi atau tanah tidak menghancurkan jasad para nabi dan orang-orang yang semisal dengannya. Jadi hikmah jasad para nabi tidak dihancurkan oleh tanah dan juga orang yang semisal dengannya. Nah, beliau mengatakan dan orang yang semisal dengannya, yaitu para wali atau orang soleh, adalah karena tanah yang melewati jasad atau jenazah sampai menjadi tengkorak bertujuan untuk mensucikan jasad tersebut dari dosa. Sementara itu para nabi tidak punya dosa, karena itu mereka tidak butuh penyucian dengan cara penghancuran jasad dengan tanah. Jadi Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan hikmah atau rahasia kenapa jasad para nabi kok tidak hancur oleh tanah. Karena tanah yang menghancurkan jasad manusia gitu, hingga nanti tinggal tengkoraknya itu, kata beliau mengutip pendapatnya Imam Abul Hasan Al-Maliki, itu dalam rangka mensucikan jasad manusia yang penuh dengan dosa. Kata beliau nih. Nah, para nabi ini kan gak punya dosa, sehingga tidak perlu dibersihkan jasadnya dengan tanah. Nah, dalam keterangan ini beliau juga mengatakan nabi dan waman ulhiqa bihim, nabi dan orang-orang yang semisal dengannya. Sehingga berdasarkan keterangan ini dimungkinkan orang-orang soleh selain nabi itu dimungkinkan juga jasadnya itu ketika dimakamkan tidak hancur. Dan beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman video Ustadz, ada seorang ustadz namanya Ustadz Amrozi Muhammad Rais, itu jasad setelah dimakamkan lebih kurang 6 bulan juga, itu dipindahin oleh keluarganya jasadnya, makamnya makanya dipindahin oleh keluarganya, ternyata jasadnya juga masih utuh. Jadi dimungkinkan orang-orang soleh itu juga Allah muliakan jasadnya tidak hancur setelah dikubur. Baik, itu jamaah sekalian sedikit tambahan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, bagaimana reaksi manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur? Reaksi manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur seperti apa? Reaksi orang mukmin dan orang kafir ketika dibangkitkan dari alam kubur sangat berbeda. Kedua reaksi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Surat Yasin ayat 52. Ayat ini jemaah sekalian, satu ayat ini kata sebagian mufassir berisi tentang penjelasan mengenai reaksi orang mukmin dan orang kafir ketika dibangkitkan dari alam kubur. Bagian pertama ayat ini, jadi sampai ayat qalu ya wailana man ba'athana marqadina, sampai ayat ini sampai mim marqadina, itu adalah reaksi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka mengatakan, celaka kita. Siapa yang telah membangkitkan kita atau membangunkan kita dari tempat tidur kita? Loh, kok kita hidup lagi? Mereka ngerasa tadi sudah mati atau sudah tidur. Kapan itu mereka merasakan kematian atau tidur? Yaitu setelah tiupan sangkakala kedua, yaitu tiupan kematian. Jadi ketika tiupan kematian atau nafhu as-sa'iq, tiupan kematian itu, semua orang kan dimatikan oleh Allah Ta'ala, termasuk orang yang di alam kubur, orang-orang kafir yang selama ini disiksa siang malam tidak pernah berhenti.
ketika tiupan sangkakala kedua, mereka itu juga dimatikan. Tidak merasakan siksa lagi. Nah begitu mereka dibangkitkan, mereka kaget loh. Qalu ya wailana, celaka kita. Memba'atsani marqadina, siapa yang telah membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Maksudnya tempat tidur tadi adalah kematian setelah tiupan sangkakala kedua. Kaget mereka, aduh kok hidup lagi. Ketakutan mereka. Kenapa ketakutan? Karena mereka sudah tahu setelah ini akan dimasukkan neraka. Karena selama di alam kubur, siang malam itu mereka sudah diperlihatkan neraka yang akan menjadi tempat penyiksaan mereka. Selama orang di alam kubur itu, masing-masing orang, kalau dia orang kafir, sudah diperlihatkan nerakanya. Nih kamu nanti kayak gini. Pagi diperlihatkan videonya, sore nanti diperlihatkan videonya. Yang mukmin diperlihatkan surganya. Kalau kafir diperlihatkan nanti nerakanya seperti apa, gambaran dia disiksa seperti apa, sudah diperlihatkan 2 kali dalam sehari. Pagi sekali, sore sekali. Yang mukmin diperlihatkan surganya, pagi sekali, sore sekali. Makanya orang kafir ketika di alam kubur berharap nggak usah kiamat. Berharap mereka nggak usah kiamat, karena tahu setelah kiamat nanti mereka akan beralih dari siksa kubur ke siksa neraka yang berkali-kali lipat dahsyatnya. Yang mukmin ketika di alam kubur pingin cepat kiamat, karena pingin segera menikmati surga yang telah mereka tonton videonya. Maka begitu mereka dibangkitkan, kaget, aduh kok hidup lagi kita. Itu reaksi orang kafir. Nah, sedangkan reaksi orang mukmin dijelaskan di lanjutan ayatnya. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Ya orang mukmin, kita ini begitu dibangkitkan, oh, ini yang memang dulu dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an. Disampaikan Nabi dalam hadis-hadis beliau bahwa kita akan dibangkitkan. Oh, ternyata benar. Ini memang benar. Orang mukmin relatif merasa tenang karena selama ini memang percaya bahwasanya setelah kita nanti meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, itu Allah Taala, dan benarlah rasul-rasulnya. Kemudian terakhir, keadaan manusia ketika dibangkitkan. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ketika dibangkitkan itu kondisinya seperti bayi yang baru lahir, tapi bayi gede-gede. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dikhitan. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan, uratan, ghurlan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah SWT dalam keadaan tidak beralas kaki, nyeker, tidak berpakaian, telanjang, dan belum dikhitan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu kondisi ketika dibangkitkan. Jadi nggak pakai pakaian. Nah, ketika mendengar hadis ini, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW itu merasa heran. Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan di tempatnya sama telanjang, apa nggak saling lihat nanti Rasulullah? Apa nggak malu gitu? Gitu. Aisyah kan wanita soleha kan? Apa nggak malu ya Rasulullah nanti kok telanjang gitu? Apa jawaban Rasulullah? Wa Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wah Aisyah, boro-boro orang pada ngeliatin, boro-boro orang kepikiran mesum. Gak mungkin. Karena situasi hari itu jauh lebih berat dari sekedar orang saling melihat satu sama lain. Jadi kalau terjemahan bebasnya, Aisyah boro-boro orang kepikiran kayak gitu. Situasi hari itu sangat mencekam sekali. Gak ada orang punya pikiran aneh-aneh kayak gitu kayak orang di dunia. Gak ada. Meskipun ketemu teman SMA-nya, sampingnya teman SMA-nya, depannya itu mantannya misalnya, nggak kepikiran. Al-amru asyaddu min ayanzura ba'dhum ila ba'd. Urusan hari itu, situasi hari itu jauh lebih dahsyat. Tidak mungkin orang itu saling pandang satu sama lain. Nah, ketika dibangkitkan jemaah sekalian, orang yang pertama kali dibangkitkan itu adalah Nabi kita Muhammad. Hal ini disampaikan Rasul dalam sabdanya, "An-nasu yas'aquna yaumal qiyamati fa akunu awwala man tanshaqqu anhul ard."
Seluruh manusia akan mati pada hari kiamat dan akulah orang yang pertama kali keluar dari bumi. Rasul orang yang pertama kali keluar dari bumi atau yang pertama kali dibangkitkan. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Gitu. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wa awwalu man tanashaqqu anhul ardu wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'." Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Kata beliau, aku adalah pemuka Bani Adam. Aku adalah orang yang pertama kali keluar dari bumi, orang yang pertama beri syafaat, dan orang yang pertama diberi syafaat. Jadi orang pertama kali dibangkitkan nanti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, itu kira-kira pembahasan kita pagi ini, persinggahan yang ketiga yaitu tentang kebangkitan dari alam kubur. Semoga bermanfaat kita semuanya. Selanjutnya waktu saya kembalikan lagi kepada MC kita. Betul, Ustaz.